Oke, selamat datang lagi di sesi Deep Dive kita. Kali ini nih, kita mau bahas satu pertanyaan yang kayaknya sering banget muncul ya. Mungkin Anda juga pernah kepikiran. Minyak bumi yang kita pakai tiap hari itu beneran dari fosil dinosaurus? Nah, kita bakal coba bedah bareng-bareng sumber yang ada buat bongkar mitos ini. Misinya sih simple, cari tahu faktanya gimana, terus dari mana sebenarnya si emas hitam ini berasal. Siap ya? Langsung aja deh. Jawabannya, singkatnya, bukan. Minyak bumi itu bukan dari dinosaurus. Iya, betul banget. Itu salah satu salah kaprah paling awet kayaknya ya. Hampir semua paleontolog, wah pasti deh pernah ditanya soal ini. Tapi yang menariknya nih, keyakinan ini tuh sebenarnya lumayan baru loh dalam sejarah. Hah? Lumayan baru. Maksudnya gimana tuh? Kan minyak udah dari lama banget dipakai. Nah itu dia, manusia itu udah kenal dan pakai rembesan minyak, ya aspal alami gitu, udah ribuan tahun. Contohnya nih, di Tiongkok kuno, itu mereka udah ngebor minyak pakai bambu. Terus, jalanan di Baghdad abad ke-8 itu udah dilapisi aspal. Jauh banget kan sebelum kita tahu ada makhluk namanya dinosaurus? Ah, iya juga ya. Konsep dinosauria itu kan baru dikenalin Sir Richard Owen pertengahan abad 19. Jadi ya jelas, orang zaman dulu nggak mungkin lah ya nyambungin minyak sama dinosaurus. Wong kenal aja belum? Oke. Terus kalau bukan dari, katakanlah T-Rex gitu, dari mana dong asal si bahan bakar fosil ini? Nah, sumber utamanya itu justru datang dari kehidupan laut yang ukurannya jauh lebih kecil, fitoplankton. Anggap aja ini kayak tanaman super mini di lautan purba, mikroalga gitu. Sama kayak tumbuhan darat, mereka pakai sinar matahari buat fotosintesis ya kan? Ya. Ngubah cahaya jadi energi dalam bentuk karbon. Plankton. Sekecil itu. Agak susah sih ngebayang ini bisa jadi cadangan minyak segede sekarang ini. Jumlahnya, Mas, jumlahnya itu luar biasa banyak. Bayangin aja selama jutaan tahun triliunan plankton ini mati, terus bangkainya itu turun, ngendap di dasar laut. Numpuk terus, jadi lapisan sedimen organik yang bisa tebel banget. Kayak salju bangkai gitulah. Nah, kalau lapisan ini ketutup lagi sama lumpur, pasir, makin dalam, makin kena tekanan sama panas dari dalam bumi, itu proses masak alaminya. Jadilah minyak mentah sama gas alam. Wow. Jadi, gampangnya minyak bumi itu kayak energi matahari zaman purba yang disimpan di bangkai plankton ya. Bukan tulang dinosaurus sama sekali. Oke, ini jelas banget. Tapi, kenapa ya mitos dinosaurus ini kok bisa nempel banget di kepala orang-orang? Mungkin termasuk Anda juga yang lagi dengerin. Ada beberapa faktor sih kayaknya. Pertama, ini agak kebetulan geologis ya. Sekitar 54% cadangan minyak dunia itu emang ditemuinya di lapisan batuan dari era Mesozoikum. Itu zaman dinosaurus hidup. Jadi, ya wajar aja geolog nyarinya di lapisan umur segitu. Oke, jadi ada koneksi waktu geologisnya. Terus? Kedua, ya gara-gara kata fosil itu sendiri. Dengar bahan bakar fosil, apa coba yang langsung kepikiran sama banyak orang? Pasti fosil yang paling gede, paling keren. Dinosaurus. Udah kayak ikon zaman purba gitu kan. Iya benar. Dan, jangan lupain peran iklan juga kan? Saya pernah baca soal Sinclair Oil itu. Nah, persis. Sinclair itu tahun 1930-an pinter banget. Mereka pakai gambar Brontosaurus buat iklan minyak mereka. Terus bikin pameran dinosaurus gede-gedean di World's Fair Chicago tahun 1933. Dan itu sukses banget, jutaan orang datang. Mereka secara nggak langsung nyambungin umur dan kualitas minyak mereka sama zaman dinosaurus yang kesannya megah gitu. Wah, cerdik tapi agak menyesatkan ya jadinya ya. Jadi gabungan antara temuan geologi, asosiasi kata fosil, sama pemasaran yang jitu. Betul loh. Akhirnya kan logikanya jadi lompat-lompat. Minyak itu bahan bakar fosil. Banyak minyak dari zaman dinosaurus. Fosil paling ngetop ya dinosaurus. Jadi minyak sama dengan dinosaurus. Padahal ya kalau dihitung jumlahnya, dinosaurus di darat itu nggak akan pernah cukup buat bikin minyak sebanyak ini. Lagian mereka kan hidupnya di darat, bukan di laut tempat mayoritas minyak terbentuk. Oke, sekarang udah jelas banget nih asal-usul kesalahpahamannya. Dan ini dan ada implikasinya juga ya. Maksudnya, fakta bahwa kita bakar bahan bakar fosil ini Itu artinya kita ngelepasin lagi karbon yang udah dikurung jutaan tahun di dalam bumi, balik ke atmosfer sekarang.
Karbon yang dulu diserap plankton pakai sinar matahari, itu sekarang jadi kontributor pemanasan global dan bikin laut makin asam. Gitu. Terus ada fakta lucu juga nih, ironis mungkin ya. Plastik kan dari minyak bumi juga. Jadi kalau Anda punya mainan dinosaurus plastik di rumah, ya secara teknis, mainan itu dibuat dari sisa-sisa, ya plankton purba tadi. Justru lebih akurat ya, daripada mikir minyaknya dari dinosaurus beneran. Jadi, kesimpulan penting nih buat Anda pegang dari deep dive kita kali ini. Minyak bumi itu warisan dari makhluk laut super kecil, saman purba, yang dimasak sama panas dan tekanan bumi jutaan tahun lamanya. Mitos dinosaurus itu awet ya, karena campuran antara waktu geologi, asosiasi kata fosil, dan tentunya marketing yang sukses banget. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan ya buat Anda di rumah. Kalau kita sadar betul nih bahwa sumber energi utama kita ini asalnya dari energi matahari yang disimpan plankton kecil, bukan sisa raksasa darat yang ikonik itu, kira-kira bakal ngubah cara kita ngelihat, ngehargain, dan make sumber daya ini nggak ya? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut deh.